Somad sudah dilaporkan ke Kapolda Semarang agar jangan diterima di Semarang karena Ustadz Abdul Somad Ustadz radikal. Ya Habib, ya Habib. Bagi yang suka tolong like and share. Kita ini suka berpolemik, nanti akan keluar tulisan dan komen-komennya yang luar biasa. Kiai dalam literatur Jawa adalah nama kehormatan tidak hanya untuk orang, tapi juga untuk benda. Makanya ada disebut dengan Kiai Gending, ada disebut dengan Kiai Joko Pintoro. Benda keramat seperti tombak, seperti alat musik, seperti angklung, seperti pisau, seperti keris, itu dalam literatur Jawa kuno dipanggil digunakan kata kiai. Maka untuk manusia yang dihormati, dimuliakan karena ketokohan, karena agama, kalau di tempat kami dipanggil Tuan Guru, di Bumi Minangkabau dipanggil Buya, lalu kemudian di Jawa dipanggil dengan kiai. Bahkan ada sapi yang dimuliakan, sapi putih dihormati, itu juga disebut dengan Kiai Selamat. Jadi jangan sampai salah persepsi, oh ini nama ini tidak layak ini dipakaikan. Jadi orang dihormati, dimuliakan. Tapi saya selalu kalau dipanggil kiai, ceramah saya di pemukiman tempat masyarakat Jawa di Riau yang kami hormati Kiai Haji Abdul Somad, selalu saya tolak dengan mengatakan saya tidak cukup 3 syarat. Syarat kiai yang pertama bisa baca kitab kuning, yang kedua punya pondok pesantren, yang dua ini insya Allah bisa kita usahakan, yang berat itu yang ketiga istrinya mesti 2. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang itu kita lupakan. Kalau ini membuat ibu merasa sakit hati, insya Allah kita semua dalam keadaan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam perjalanan ceramah dakwah tabligh akbar yang saya jalani, rasa-rasanya tabligh akbar inilah yang luar biasa. Mengapa begitu? Dari airport Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, saya pandang ke sebelah kanan Kapolda, di sebelah kiri Kapolresta, dikawal oleh 2 polisi. Masya Allah. Padahal selama ini Satpol PP aja jarang. Saya sampai heran, Pak ini kenapa dikawal begini? Karena Ustadz diundang oleh Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Kala. Allahu Akbar. Mana beliau hari ini? Orang bertanya-tanya, ini masalah aman. Di masjid ini aman. Karena permasalahan kita umat, ini umat. Tapi di sana ada masalah yang lebih besar, yaitu masalah bangsa. Maka ketika ada masalah umat dengan masalah bangsa, kedepankan masalah kebangsaan. Maka beliau pergi untuk mengurus masalah kebangsaan. Sedangkan keumatan cukup dengan Bapak Wakil. Dan yang saya hormati Ibu Hajah Mufidah Kala. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi Bapak Komjen Pol Dr. Andes Haji Syafruddin sudah menjelaskan secara detail supaya jangan sampai ada fitnah, jangan sampai ada bully, jangan sampai ada kata-kata yang tidak baik. Kenapa Ustadz Somad hadir di masjid ini? Karena saya jelaskan 3 bulan yang lalu, Bu, Pak, saya terus terang jadwal penuh tidak dapat hadir. Tapi saya nanti siang akan ada pengajian di Samarinda. Dan sebelum sampai ke Samarinda, dari Pekanbaru saya akan transit sebentar di Jakarta. Jadi hari ini, pagi ini transit Jakarta. Nanti saya mohon izin langsung ke Samarinda dan berhenti sebentar di Balikpapan. Nanti malam akan ada tabligh akbar dan besok subuh di Masjid Islamic Center Samarinda.
Dengan klarifikasi ini, insya Allah tak ada dusta di antara kita. Lalu kemudian yang membahagiakan saya, tadi bangun tidur, biasanya kita ingin suasana tenang, suasana cerah dengan menatap masa depan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu HP dibuka, lalu kemudian ada WhatsApp tulisan hari Senin akan ada pengajian di Semarang. Ustadz Somad sudah dilaporkan ke Kapolda Semarang agar jangan diterima di Semarang karena Ustadz Abdul Somad Ustadz radikal, menebarkan kebencian dan anti kebangsaan. Belum saya bantah, Bapak Wakapolri, Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia sudah secara nampaknya memang beliau tahu yang tersurat dan tersirat. Tak perlu kita menyebutkan, padahal tadi sudah mau saya sampaikan, Pak, ini tak perlu disampaikan, beliau sudah klarifikasi. Dan yang membahagiakan hati saya, apa kata beliau? Yang saya ingat, yang saya catat, ada 800 ustadz yang diperlukan. Oleh sebab itu Ustadz Somad tak perlu berkecil hati walaupun tak masuk dalam yang 200. Alhamdulillah. Itu bukan saya ngomong, beliau tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat tema kita, persatuan umat Islam untuk kemaslahatan bangsa. Ada 2 keyword, K kunci, word kata. Ada kata kunci. Yang pertama umat, yang kedua bangsa. Umat itu apa? Ini yang ada di hadapan saya ini umat semuanya. Di sini kita ada berbeda macam-macam. Ibu Mufidah datang dari Sumatera Barat, Minangkabau. Pak Komjen Pol Dr. Andus Haji Safrudin datang dari kota yang paling jauh di dunia, Ujung Pandang. Lalu kemudian Bapak Irjen Pol Nandang dari Garut, Jawa Barat. Abdul Somad datang dari Riau. Kami berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda bahasa, tapi kami disatukan dalam keumatan, sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kemudian saya diundang di Masjid Sunda Kelapa. Hari ini ketuanya juga hadir bersama kita, Pak Haji Aksa Mahmud. Dan kita semua bersama, yang menyatukan kita adalah alaiha nahya, dengan itu kita mati, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, dengan itu kita lahir, dengan itu kita hidup, dengan itu kita dibangkitkan di padang mahsyar, dan dengan itu juga kita akan masuk ke dalam surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agama Islam tidak diambil dari nama Muhammad, tidak diambil dari tokohnya, tidak diambil dari nabinya, tapi nama agama kita diambil dari kata salam. Islam, salam. Bahasa Inggrisnya peace. Oleh sebab itu ada satu NGO, non-government organization, namanya Greenpeace. Green hijau, peace damai. Tidak boleh potong pokok kayu, tidak boleh rusak lautan, tidak boleh buang limbah, akan menyebabkan mati hewan, mati terumbu karang. Greenpeace, hijau damai. Islam sudah menyampaikan itu 14 abad yang silam. Agama kita bernama Islam, berasal dari kata salam. Yang kita sembah juga bernama salam. Makanya di antara Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam. Yang kelima, Ya Rahman, wahai yang maha penyayang. Ya Rahim, wahai yang maha pengasih. Ya Malik, wahai Raja Maharaja di Raja. Ya Quddus, wahai yang maha suci agung. Ya Salam, wahai yang maha kedamaian, keselamatan. Ya Salam itu diucapkan untuk melihat kegaguman, kehebatan, keluar biasaan. Kita katakan Ya Salam. Tapi sekarang banyak yang salah pakai. Melihat anak gadis cantik, Ya Salam. Itu tidak tepat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama agamanya Islam, nama yang disembah Ya Salam. Dan selesai sholat subuh tadi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang pertama kita ucapkan.
kepada orang yang ada di kanan, kepada ada para malaikat kiraman katibin, raqib atid, malaikat yang ada, jin Islam, kita ucapkan assalam. Pertama kali berjumpa, yang keluar dari mulut kita pun salam. Turun saya dari kendaraan, berjumpa dengan Bapak Wakil Ketua Dewan Masjid, ucapan beliau yang pertama, Ustadz Somad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula titipan salam dari Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia, dari Bapak Dr. Yusuf Kala, Assalamualaikum. Jadi ternyata salam tidak hanya untuk orang yang ada, tapi juga untuk orang yang tidak ada. Tidak hanya untuk orang yang nyata ada di hadapan kita, tapi juga kita bisa titip salam. Lalu saya jawab, wa alaika wa alaihi salam. Semoga engkau Pak dan beliau yang tidak ada di hadapan saya juga berangkat dalam keadaan salam dan pulang dalam keadaan salam. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang suka tolong like and share.